Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya senang karena saya berbicara di depan orang-orang yang sangat terhormat. Ya. Jadi barokahnya jenengan saya menjadi terhormat. Karena di depan saya ini muallimul khair, guru-guru yang mengajarkan kemuliaan. Ibu bapak di sini, duduk di sini, bapak nggak sadar bahwa sekian miliar jenis ikan di laut itu mendoakan bapak ibu. Sampai hatta namal fil juh, sampai semut-semut di dalam liang itu mendoakan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Jadi bapak ibu berbanggalah, senanglah dengan ini, senanglah ya, bahwa kita ini menjadi penganjur kebaikan. Monggo Pak. Nggih. Tidak apa-apa selama saya berbicara, bapak ibu dahar tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan berceramah, nggih. Baik bapak ibu sekalian, kita ini dihadirkan ke sini itu supaya satu, panjenengan semua yang terhormat ini jangan menjadi penonton, not spectator, but actor, bukan penonton. Jenengan tidak boleh jadi penonton dalam perubahan zaman kayak gitu. Jenengan harus menjadi pelaku, Pak. Jenengan harus jadi pelaku. Apalagi kita ini sedang bersiap tahun 2025 nanti, kita sudah menjadi negara maju kelima di dunia. Nah, kita tidak boleh ketinggalan. Negaranya sudah lepas landas, kita tertinggal di landasan. Jadi negaranya sudah naik tinggi, kita tertinggal di. Kalau tertinggal nggak apa-apa, kok ketindihan ban pesawat. Kita nggak boleh begitu. Nah, bagaimana gambaran 2025? Kumpul-kumpul kita di sini, Pak. Jangan dikira tidak punya arti. Kalau tidak ada gunanya, untuk apa kita mengeluarkan biaya sekian besar? Kalau nggak ada gunanya, untuk apa kita kumpul di sini? Konsumsinya nggak habis berapa ya? Gitu? Itu yang di sini, belum yang dibawa pulang. Sebab filsafat banyak itu kan acara itu harus lego. Ono sing dilek, ono sing digo. Itu gambarannya ya Allah. Coba ngerti ya. Pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Kita nanti tahun 2025 sudah dekat kok, 40 tahun kok ya. Jadi kan umur berapa Pak? Nah, umur berapa? 50 tuh. Tiba-tiba 50 tuh. Jadi kan nggak tahu bahwa tiba-tiba sekarang menjadikan umur 50. Tidak terasa bahwa menjadikan itu sudah berjalan sekian tahun. Kita sudah dekat. Ini manyar. Bapak harus mewariskan di sini itu adalah Islam yang moderat. Sebab tantangan negara-negara yang hancur itu adalah negara-negara yang sudah Islam rahmatan lil alamin itu sudah tidak. Saya diskusi banyak sama Mas Budi. Diskusi banyak. Dan saya bilang, buat langkah, tidak pakai istikharah. Ya benar, karena itu sudah jelas. Istikharah kan minta pilihan, pilihannya sudah jelas. Masa bapak makan itu harus istikharah? Wah sudah jelas. Nanti akan sebentar lagi Gus Muhyidd akan melakukan revolusi besar. Jangan kaget, ya. Di kataannya wong kaya wong biasa tapi sungguh pikirannya luar biasa. Tepuk tangan. Ciri ini wong mangker itu tidak dikongkong tepuk tangan enggak. Itu ciri dong. Kemudian Mbak, kemiskinan itu nanti diperkirakan itu sudah
hanya sampai maksimal 0,8%. Manyar ini, apalagi Manyar, negara-negara yang daerah-daerah itu yang jauh dari pusat-pusat perusahaan itu sudah nanti sekian ini. Apalagi anak cucu Madinah. Meningkatnya kepemimpinan peran di dunia. Indonesia nanti harus leading di dunia. Kualitas SDM kita harus naik. Baik, saya tidak ngajak Bapak soal ekonomi. Pertemuan ini Bapak nanti akan bisa berperan di dalam Indonesia emas ini melalui dunia pendidikan. Karena lewat inilah nanti kita akan menjadi orang-orang yang ikut mencerdaskan, menyiapkan generasi yang akan datang. Siap? Siap? Sungguh siap? Makanya jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk, ini temenan ini, sungguh-sungguh. Saya senang jadi guru itu, saya senang. Guru itu saya senang. Kocok mikir gaji dah. Sungguh. Ini sungguh saya. Duit itu perlu, saya tahu. Tapi apa dianggap bahwa sumber rezeki itu harus dari guru saja? Allah itu bisa memberikan kita rezeki itu dalam bentuk-bentuk yang beda-beda. Ada orang guru ngaji, Pak. Siapa yang bayar, Pak? Tidak ada yang bayar. Tidak pernah diwawancara TV, tidak pernah, belas. Di foto ya tidak tahu, pokoknya viral, belas. Tapi coba lihat, anak-anaknya itu menjadi anak Allah hebat semua. Jadi rezeki yang mestinya berbentuk uang yang mestinya diterima beliau itu diganti Allah untuk anak-anaknya. Insya Allah anak-anak menjadikan selamat, jadikan itu ikhlas ya. Ikhlas. Mau jadi ini oleh biro. Balik dulu. Tak boleh Pak. Kalau di tahun hodor. Gak olah mereka, gak boleh. Bang, gak boleh Bang. Ya enggak, ini enggak boleh. Masing-masing mikir gitu. Yang ngurusi kita ini bukan orang tuli, bukan orang buta. Tahu kita semua sudah terima sudah. Jangan kita bahagia jadi guru itu bahagia. Saya senang jadi guru. Hidup itu take and ngene terus ngene. Ya kira-kira. Nah, apa sih kok ngene apa? Iki tik lagi Bang, sampean iki. Ngene terus lah itu Pak. Sampean ngene terus ya lho. Bagus. Yes. Sama sering baca meme selawat? Sering? Wes mulai hari ini meme selawat pakai buku berbagi damai malah selawat. Diwaca, jadi laminate. Sungguh Bapak Ibu yang terhormat. Ayo kita jadi orang-orang yang mulai hari ini menata hati. Jangan ikhlas. Tidak mungkin Pak Allah itu membiarkan kita berteringat berdarah-darah. Lalu Allah membiarkan tidak. Kerja saja, terus saja kerja, ngajar. Dan ngajar itu harus banyak baca. Jangan sampai ngajar dari mana sumbernya Pak Guru? Dari WA. Guru yang stres di dunia itu Singapura. Karena murid itu diajar apa sudah bilang, saya sudah tahu. Lah untung sama itu di mana?
Tapi Pak, jangan dikira Manyar itu seperti Manyar 20 tahun yang lalu. Apa bedanya Manyar dengan Florida? Bedanya Manyar dengan Tokyo itu apa? Sama-sama kita. Masa sih? Kalau Bapak Ibu waktu ngajar tidak diprotes oleh guru, oleh murid, itu bukan saking pintere. Di sini diajarkan toto kromo. Baca lucu. Kok gak takut nduk? Mboten mentolo. Baca. Pak, baca. Pak, baca. Ayo. Baca, sekali lagi. Baca. Baca. Ayo, baca. Harus baca. Ada sekolah, tidak saya sebutkan namanya. Enggak, sungguh tidak malah, enggak. Kon anaknya sopo? Anaknya Fadila. Oh, nggih. Iku alumni ini alumni sini itu oh. Bukunya didelok. Lho kok masih dilang? Katon dereng sunat nak. Sampai saiki kok ya sing dilang kok iku wae. Berubah. Jadi Bapak Ibu harus berubah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti kita akan menghabisi waktu ini agak banyak sedikit tapi tidak apa-apa. Jadi intinya kenapa Bapak Ibu harus menjadi pelaku? Sebab kita ini sudah diajarkan oleh Al-Quran itu di dalam surah apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu surat apa nak? Al-Anbiya. Ya saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lawannya rahmatan lil alamin itu adalah laknatan lil alamin. Kalau ibu lalu di tempat belajar menyenangkan murid, menyenangkan orang tua, berarti panjenengan itu sudah menjadi makhluk rahmatan. Kalau panjenengan itu membuat anak putus asa, orang tuanya putus asa, berarti panjenengan menjadi bukan rahmatan tapi laknatan. Kalau panjenengan itu menggunakan tas kresek terlalu banyak, itu merusak alam. Ya, nggak iso tas kresek itu kotor diubah dijemur dulu mana. Ya. Kalau jenengan melakukan ini, jenengan makhluk rahmatan alam. Tapi kalau jenengan itu menggunakan tas kresek yang itu nanti merusak alam, kesuburan tanah, laut dan sebagainya, itu bermasalah 100 tahun yang akan datang. Lalu jenengan sudah settle, maka penderitaan mereka itu jenengan punya saham kerusakan alam itu. Loh benar kan ini? Panjenengan bukan rahmatan laknat. Saya kemarin di sebuah masjid ada di depan tas kresek banyak untuk menyediakan sandal, gitu. Saya bilang berarti Anda ini setiap Jumat itu Anda membuang sampah sekian ratus tas kresek. Ini masjid harus rahmatan alamin. Tidak boleh begini. Masjid Al-Akbar sekarang sudah ada. Itu harus tas yang itu bisa dibawa pulang dan kemudian besok ke masjid dipakai lagi. Supaya kita ngajari rahmatan alamin. Kita gelisah, kayak gelisah dalam hal ini. Ini contoh-contoh kecil. Bah, punya istri.
masih satu. Si jias penceng kabeh iku. Si jias penceng kabeh kok pengen loro bareng lapo. Kalau panjenengan itu istri seneng jenengan rahmatan ya Allah. Tapi kalau istri kan nangis gara-gara jenengan saat itu, jenengan berubah menjadi laknatan lil alamin. Lah iya betul lah. Betapa indahnya agama itu. Betapa indahnya. Kalau panjenengan sebagai guru, ya, lalu murid yang diajar itu, ya Allah, gak isu-isu. Jenengan tidak apa-apa nah, tenang lah, hidup masih koma. Belum titik, belum. Betul loh. Saya itu punya buku hidup masih koma. Semuanya? Belum titik. Sekali lagi. Ulangi saya belum jadi guru yang terbaik. Itu kan sekarang Pak, ayo. Hidup masih koma Pak. Belum titik Pak. Setelah acara ini Pak, Bapak terkejut. Saya menjadi guru terbaik se-Asia. Karena hidup masih koma Pak. Belum titik. Sama kok ketentuan apa? Aja dipikir mau wajak kabeh suniku. Wah. Sama nek pengen bojo gak cerewet. Rabi wong bisu, ngerti? Loh, makanya ngono Pak. Uang itu senenono apa ae, gak apa-apa asalkan ngekeki ini loh. Iya Pak? Kepala sekolah sering negur guru. Ini terlambat terus. Jangan gini. Mau enggak ada satu. Iku bahasa Arabe as-shadaqatu tudfi'ul. Sampai lali ngenteni. Ini Bapak, Pak. Ngatuk Pak. Sampai guru apa Pak? Matematika, bagus. Sabar. Mana? Jenengan ngerti enggak? Seluruh murid itu bisa sholat gara-gara belajar matematika. Kalau tidak belajar matematika tidak bisa menghitung 4 rakaat. 1 ditambah 1 2 rakaat. 2 ditambah 1 rakaat jadi 3. Nek matematika goblok. Itu iso salat 6 kali jadi sik 4 aja. Cuma nasibnya di Manyar ini gak ono guru matematika diceluk ustad. Sama jadi ustad. Bejo-bejone sampean. Walaupun statusnya itu. Makanya Al-Quran itu mengajari kita tuh harus tahu matematika. Falabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wasdatu tis'a. Maka orang-orang itu tinggal dalam gua 300 tambahi sendiri 9. Berarti berapa? Diajari matematika tambahan. Falabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdatu tis'a. Nabi Musa itu alfa sanatin illa khamsina ama
Nabi Nuh itu hidup 1000 kurangilah 50. Hebat sampai. Hebat tuh matematika guys. Sama lu sing seneng. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alamin الجود والكرم رانهم بذي الحرم الإحسان والحسن قوم سكنوا وبه من خوفهم أمنوا بآيات القرآن عينوا تقائد فينا Saya tadi mau ngasih ibuku yang jauh, ibu yang terus mbos ngadeg nangis bejo-bejo masih kesit. Padahal itu kita maksud, tapi gak apa-apa. Monggo. Nggih, niki buku tauhid afirmatif. Ibu bapak kalau menghadapi persoalan apa saja, baca saja la ilaha illallah yang mantep, madep, mancep. Mantep, mancep. Tambahnya sisi kas. Jelep. Iki soe jelep. Tok. Nah, ini saya ajarkan tauhid afirmatif. Jadi kalau punya masalah murid kok jenenge gak bisa paham. Nah, itu kan zikir aja la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membuat anak ini cerdas illallah kecuali panjenengan ya Allah. Terus itu. Lah itu namanya zikir afirmatif. Dengan cara itu nanti kita kena hadis qudsi ana inda dzanni abdi bi. Aku itu bekerja sesuai dengan keyakinanmu karena saya yakin Allah pasti Maha Kuasa menjadikan anak itu pinter, maka Allah bekerja. Karena kamu yakin aku kuasa, aku bekerja. Lah sama tuh, nggih, sama tuh lucu. Wes, gampang. Tidak ada yang bisa mempertemukan saya. Sing akhlake koyo Nabi illallah. Peng sewu beres. Aja lali ngundang aku ya. Semoga wes. Sudah Pak ya. Jadi kita harus punya peran, Pak. Bapak punya peran. Sekarang begini. Tolong Dek dibaca Al-Hasyr 18 Pak. Ini ayat yang terkenal itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafs
قدمت لغد. Ya, itu dipotong ya. Kalau diteruskan itu wattaqullah. Terus adalah kita, tapi kita potong karena di waktunya ada cukup. Itu ayat berbicara tentang ini. Hei orang beriman, apakah kamu sudah punya perencanaan untuk hari esok? Hari esok itu ada hari esok yang sekarang, ada tahun depan ada hari esok itu hari akhirat. Ini ayat kalau di dalam manajemen pendidikan ini namanya perencanaan pendidikan. Kalau jenengan mau ngajar, ngajukan apa? Apa? Modul terserah. Mana perencanaan? Ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Ini Pak. Jangan masuk kelas kosong. Allah. Kemarin ada yang acara gini bawa HP, bunyi gak tahu, teriak-teriak, tolong katanya Nono, tolong. Karena HP-nya anaknya, dia itu, tolong. Ini orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan. Bapak Ibu sekalian, perencanaan, ya, ngajar itu perencanaan. Orang jadi imam sekarang. Imam salat itu loh. Kalau saya ngajari public speaking, itu selalu ngajari. Kamu besok dari mana? Sini. Kurang seminggu satu. Saya ingin tahu nanti rakaat pertama ayat apa? Wakofnya di mana? Berapa durasinya? Rakaat kedua berapa? Surat apa? Ayat ini. Oke? Berapa durasinya? Rencanakan hari ini untuk seminggu yang akan datang. Jangan waktu takbir baru mencari-cari ayat. Loh, benar Pak. Nanti kalau bingung ujuk-ujuk inna a'toina perencanaan. Setelah itu kemudian kamu latihan dulu. Oke, kamu pakai apa? Saya pakai aja Pak, albuminum aja. Oke, nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi siapkan hari ini perencanaan. Ini belum banyak belum. Ini soal ngimami itu. Coba saya ingin tahu gimana baca. Loh, kok nadamu di situ, wakofnya gak gitu. Wakofnya jangan di sini, kemudian tidaknya di sini. Jangan bikin kesalahan. Dan ternyata cara-cara begitu itu juga dilakukan oleh imam-imam yang sudah populer di dunia. Termasuk imam-imam di Masjidil Haram itu punya perencanaan. Jadi tidak usah pilih ya Allah, udah. Saya kalau mau jadi imam, silakan diirisi jangan keluar darah. Stres hidupnya. Ya betul. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. 7 hari itu saya jalan pagi itu sambil menghafalkan itu. Arek ciri-ciri SD, nek kudu biasa mau gendeng. Loh iya Pak, sungguh. Kulo biasa gendeng ngocek dhewe nek kulo biasa. Tapi saya enggak apa-apa. Lebih baik waras kayak gendeng. Ayo terus no.
Sampai ini ya, guyu, seneng. Tapi sebetulnya jenengan itu orang bermasalah. Tapi jenengan hebat, jenengan tahu masalah, tapi ada solusi. Pertemuan-pertemuan gini adalah bagian dari solusi. Jadi bikin perencanaan. Jenengan nanti ngajar, kira-kira berapa jamnya itu begini. Jangan karena ditegur pimpinan. Jenengan itu di otak, jenengan ada Qur'annya loh. Di otak bapak ini ada Al-Qur'annya loh. Bapak harus beda loh. Kalau guru-guru yang mungkin tidak berkualitas dan tidak punya Quran, pantas. Lah jenengan punya Quran yang memberi inspirasi. Tidak boleh lagi ada kualitas guru yang berbasis Al-Quran itu masih kualitasnya rendah. Nanti kalau kita itu ngajar dan itu rendah kualitasnya, di sana rendah, di sana rendah, di sana rendah. Kesimpulan nanti hasil penelitian guru-guru yang Islam itu ternyata kualitasnya rendah, jenengan dosanya 2 kali. Mengecewakan murid, mengecewakan sekolah, dan menjelekkan Islam. Ngeri ya? Tapi gak ada. Sampai mangan sih, moga-moga. Ini perlu Pak. Makanya harus ada perencanaan. Semua guru saya tanya di sini membuat perencanaan kalau ngajar. Loh kok insya Allah ya Allah. Kalau saya tak takoni sing Inggris kaya sampean kok coba kaya muridku Bunda. Muridku itu Bunda, saya tanya, "Loh ini istrimu?" Insya Allah. Nah itu Bunda, iku wis bojone lho, insya Allah ya apa Bunda. Nggawa anak loro. Iki anak sampean. Insya Allah. Bapak Ibu jujur ya. Siapa yang pernah masuk kelas tanpa perencanaan? Lah ya angkat tangan sampean itu loh. Enggak apa-apa. Jangan bohong. Panjenengan. Gitu, panjenengan gitu. Tobat, gitu. Enggak apa-apa. Enggak usah disembunyikan. Saya sok suci, enggak perlu. Ini adalah hari di mana kita melakukan treatment. Bapak-bapak kalau hidupnya pakai topeng, itu kasihan, menderita. Pakai topeng. Sebetulnya dia tidak itu, tapi berpura-pura seperti itu pakai topeng. Nanti kalau topengnya kena angin, kasihan. Saya makanya khutbah di buku Farofa itu saya buka topeng. Wukuf itu adalah bagian membuka topeng kita. Kita lepas semuanya, jadi panu-panu ketok kabut. Kadas tato ketok kabut. Buka kamu, tidak sama, buka. Tidak usah topeng. Sing botak kata botak ya. Botak kono semua kene ono sing kene. Ono sing kene botak, kene gak. Ono sing kene botak, kene gak. Nah itu di dalam ilmu seksiologi. Itu apa bedanya Pak? Oh nek sing kene berarti sering dikanakno. Nek sing kene berarti sering jendul. Iya Bu. Jadi perencanaan. Betul apa Bapak? Tapi panjenengan tersentuh bikin persiapan balik. Saya itu Pak. Seneng no anak orang tuh. Jenengan nanti di kuburan Pak. Paling bahagia adalah ketika anak yang tidak berpotensi di kelas itu tiba-tiba menjadi ulama terbesar di Indonesia. Aset jenengan. Coba lihat saya sekarang. Lihat saya. Melek. Jenengan tahu enggak? Saya bisa berdiri di sini. Itu berapa ratus guru yang terlibat. Saya dulu pondok di Kiai dulu. Saya masih ingat di madrasah Lamongan.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan saya tidak ngerti apa ini. Doroba dorobu doroba belas kan. Tapi menurut saya guru setelah masuk di perguruan tinggi itu ujian skripsi diserahkan munjid itu kan tebel itu disawat maling mate kamus loh ono sing nggaleki oke sebelum ujian tolong dibuka skripsimu ada tulisan ya malu tolong dicari di kamus oh biasa iya iya karena tidak ngerti fa'ala ya fa'ala terus bilang mungkin setakan lama nih Pak. Cetakan lama udah saya ambilkan cetakan yang baru ini cetakan baru mungkin ada yang kelewat halamannya itu gara-gara dia tidak mengerti ilmu yang diajarkan di madrasah dulu itu yang seperti tidak berlaku itu berlaku di sini. Bahagia gitu. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang guru itu adalah ketika melihat ada mahasiswanya yang atau siswanya yang berpotensi dan jangan meremehkan orang. Jangan dikira loh Pak Bu ya murid jenengan yang seperti diguyur-guyur dijerok-jerokokan kadang anak-anak dipelorot disaduk-saduk loh jangan dikira itu justru coba lihat bisa saja anak itu nanti menjadi orang terkaya biar yang senang jenengan saya ikhlas ngajar saya sing disiplin teko yang tepat waktu wah alasan ngapunten telat apa ngemi dulang ning bono nek gak terlambat dulang jam 2 dalu ini terlambat umpamanya kenapa macet Pak kendaraan lah berangkatmu jam piro kepengin gak macet jam 3 berangkat toh jangan menyalahkan alam toh Pak saya dosen Pak saya dosen kenapa Pak rantai saya putus Pak aku terus mikir pelajaran kon tambahin mikir rantai aku terus mikir materi kuliah saya kon jak mikir rantai mana bunyi aku lah makanya kamu jangan ngepres atau berangkat itu iya. Siapa bilang kita tidak disiplin kita itu disiplin ketika ditekan orang di bandara itu berapa persen yang terlambat kadang sehari seminggu itu nggak ada orang terlambat padahal itu orang meler-meler kabeh ngerti itu? Iki orang meler-meler kabeh karena digenjot lah bapak ini orang potensi saya lihat wajah bapak itu orang cerdas sama beri kacamata sama gak percaya cerdas coba sama nih gak percaya apa ngetokno KTP lihat beliau ini cerdas sama milih pundi merah di merah sini ki pun ya toh
tutup ceramahku. Apa ceramah lo goblok lu? Ya. Jadi jangan pernah anak-anak kita itu. Makanya sekali lagi saya tekankan, bikin persiapan, cari informasi baru. Jangan ngajar apa Bunda? Guru kelas. Lah ngajarin buat apa? Pelajaran apa? Semua apa? Jadi ono cara apa nggih? Ya Allah. I love you nggih. Terus khusus geografi ngerti, ekonomi ngerti semua. Cerdas. Terus gak perlu tak tes. Kayak buku mawon bersama. Tak kayak buku nang cepet umroh. Kitabul Ka'bah. Ini saya tulis di lantai 3 ini. Umroh Ustaz. BJ. Saestu. Betapa ya profesor doa itu gitu ya. DKI tak dengar umroh besok langsung berangkat. Iya toh? Tak dengar umroh besok berangkat. Sakit. Tak tambahin mana? Moga. Kira. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita lanjutkan. Jadi kita harus membuat perencanaan. Maaf aja Bu, sekarang menyangkut yang pribadi. Ibu bapak dilatih kayak begini, ya. Nanti dilatih motivator dari Prancis. Yes. Woi, selamat pagi. Masih dikonok no, Pak. Sampai kalau rumah tangganya bermasalah, gak iso. Saya itu. Sampai dilatih cara menguasai kelas adalah begini. Dicatatkan. Tapi ini utang sampai ini wakil. Gak berlaku. Masuk? Lah mengapa itu orang hutang? Tidak mesti. Siapa pun? Apakah orang tidak punya berita mesti hutang? Apa? Tidak mesti Pak. Karena hidupnya tidak punya perencanaan. Maaf Pak, saya ini punya mahasiswa. Pokoknya saya harus lulus S1, saya kuliah itu hanya diberi bapak saya sepeda pancal 1. Saya tidak punya uang untuk kos, tidak hutang Pak, tidak. Dia itu tinggalnya di Langgar. Terus saya ini ini bukan nono mati, tahlil, iya Pak. Dia itu tinggal di mereka tidak pakai kos Pak. Terus pekerjaannya tiap hari itu tinggal nyepeda di kuburan Rangka. Tahu kuburan Rangka? Di situ Pak, kalau ada orang apa itu ke kuburan itu Pak, ditakoni alamatnya pundi Pak? Digelai Pak, tahlil Pak. Oleh sebuah makan hari itu sama busuk. Tiap hari selalu ada orang mati. Ditakoni Pak, kok dia diparani Pak? Jadi selama kuliah itu Pak, panganannya segala yang mati. Dia selamat dari hutang, dia sukses. Sekarang dia punya travel haji. Tapi jadi waris anak sampai jauh.
Terlalu susah kan, gak ada mati terus kan. Ojo menjatuhkan nama kebesaran manyar. Itu pernyataan. Tolong saya sampaikan ini, karena banyak sekarang ini orang yang hidup sengsara karena hutang, apalagi hutang pinjol. Kalau ada di depan saya ini yang kena pinjol, kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan segera menuntaskan hutangnya itu. Kalau enggak bisa ngajar baik, tidak bisa. Waktu pulang enggak Pak, HP-nya itu ada dia gambar. Ini tolong orang ini diginikan. Kena teror semua. Langsung ditakoni, kenging nopo dari sarapan? Walah bukan pinjol. Tolong ibu bapak itu dihindari. Masa ada orang mau mantu saja itu tak saya tanya, kapan mbak mantu nih mbak ngentosi dodol tanah gitu loh kan? Mantu yang tadi dodol tanah itu apa ajarannya sopo sampai nama dia tuh selawat yang kira gak niru nabi sendiri. Tahu lah ceritanya sahabat nabi itu nikah anaknya dodol tanah. Oh lho, udah tak apa itu selawatan ngono. Itu kok petek siji gelok silat sing mandep. Itu kok lombok sak kilo. Ku pedis ngono. Duduhe panas ono, gitu. Ngarepe kono kena cengkir mbek rokok sing gede gede iku wis mari mangan kepedesen umul-umul wis. Kalau kemana, Pak? Betul laku. Soto betul laku. Gak apa-apa, gak dipangan gak apa-apa. Sebetulnya nyuguh itu. Sing gak dipangan mesti ngomong bungkus senang, mesti ngomong. Perencanaan, ini perencanaan. Apalagi ngaji. Tolong dulu. Jam itu. Berarti saya ceramah kurang berapa menit? 30. Sudah ya? Coba semuanya ikuti saya. Kita waktunya sudah mepet ya. Sebentar. Mari bersama-sama baca surat Al-Mulk ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا terus mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat sedikit pun cacat di dalam penciptaan langit itu, karena itu diciptakan oleh Allah yang selalu penuh kasih ketika menciptakan. Ar-Rahman. Berarti ngajar itu dasarnya cinta. Masjid Madinah, luar biasa. Ada liftnya.
yang beda dengan Masjid Madinah. Kalau Madinah kok ada sikil enggak. Saya sedang mencari bagaimana teknik menangani najis ini, tetapi tidak dengan pola ini. Saya menjadi konsultan di RSI Ayani, Jemur, Pinate, Gresik. Itu masjidnya selalu ada air begitu. Tapi saya masih mencari format bagaimana caranya secara fikih aman, tetapi secara kesehatan juga aman. Air itu kalau menggenang beberapa jam kan bermasalah. Jangan ya. Itu. Tapi belum ketemu caranya gimana. Belum. Ada di masjid saya waktu di luar kota itu. Licin, ya licin. Jerone kok akeh lele. Ya lele. Ya enak kata-kata ini. Tak takoni. Pak Haji, mau ulang apa nih Pak Haji? Lele ya. Pak Haji kata dia. Loh. Oh, kan prof niki makin rapat tak beri dijupuk mriki digoreng. Ini berarti siklus alam ya. Kotorannya sikil dimakan, lelenya dimakan. Jadi mata rofi khalqir rahmani min tafawuf. Ya Allah, ngajar itu tidak ada selesai-selesainya. Ya Allah, ngajar ya ada selesai. Ono sing anake biasa, wong tuane sing cerewet. Ya apa? Ono sing anake gak cerewet, ibuke gak cerewet tapi gak ngurus. Ada yang bilang begini, nanti Pak Haji, ini nanti saya baru harus dapat senang saja Pak Haji ya, ini nanti insya Allah saya ada arisan Pak Haji. Itu 6 tahun akan dibayar sekarang. Kelas 5 pindah sekolah. Wah. Nasib sekolah-sekolah swasta itu Pak. Oh, masih jalur keringanan tapi gelangi gede. Pulau nggak keringanan, lah gelang itu gede nih. Ada yang melarat tapi dia tidak menunjukkan miskinnya. Walaupun dia tukang parkir, bayar ke SPP itu dengan tas kresek kecil ini, kericik itu. Dia bertahan tidak mau meminta. Ibu bapak pindah kemanapun sekolah akan ketemu jenis-jenis ini. Itu sunatullah. Lah guru yang ngono Pak. Ana sing sabar. Arek luwae dijual. Sampai guru udah mulang mesti kulitnya kacang memburi. Lah arek emang kacang apa gak masuk. Tulis. Sabar, rajin, tapi gak sepiro pinter, disiplin tapi gak sepiro. Ono sing pinter, tapi sering terlambat. Ayo sapa ngono, angkat tangan. Ya, ono sing ngajar ya enak, disiplin, tapi pelit. Sampai banyu diganggu-ganggu atas balas. Sampai orang menyebut siapa petinju Pak. Artinya terus Pak. Sampai pindah sekolah dia ketemu jenis-jenis itu. Oh nasi lumang Pak. Tapi ternyata utang dulu. Operasi. Gak tetek operasi. Durung tak tutup njupuk mana. Tapi dongane wa na'udzu bika min ghalaqatid dain. Jauhkan aku dari hutang.
Lah wali muridnya sing diutangi kokone itu. Pak guru ini jenenge wali muridnya. Ya iki nak sing durung. Ya iki nak guru sing durung bayar aku nak iki. Jatuh nama. Makanya aja utang. Sedikit kuat-kuat. Kalau dengan perencanaan selamat Pak Jaya. Pemulung itu Pak bisa Pak Haji Pak. Ya. Ya Pak ya. Pemulung itu bisa haji karena perencanaan. Padahal nasibnya pemulung ada terlalu baik hari ini. Gitu. Pemulung itu masuk gang, pemulung dilarang. Dengar Pak. Kokono pemulung dilarang masuk. Ini orang kok larangan diparani, entak dicoba senior. Kalah disi. Tapi tidak putus asa. Tetap jalan. Waben. Ada yang di rumah ini Bapak. Semua itu, ayo kita hiling. Saat itu istilahnya hiling. Rekreasi dari hiling. Dia ngomong, gak, aku mancing ya. Oleh duit, oleh foto loro. Mancing. Pola konsumtinya kita. Di sebelahnya rumahnya itu ada obrolan kaos 10.000 dapat 3 kaos. Dia gak tuh 12. Lapa gak tuh Cak? Ngenteni pilku bae. Nah itu Pak, berhasil. Jadi bikin perencanaan pasal. Dan ilmu yang panjenengan peroleh yang ditransfer kepada murid itu kebahagiaan tersendiri panjenengan sedang menanam dari besar tersebut. Pak ya, jadi itu perencanaan kemudian apa itu dengan penuh kasih ya Allah. Kabeh guru sambat, tuh Bapak. Ada murid Pak. Ini mohon maaf, saya ini kan dosen. Ada anak itu begini Pak. Prof, tidak ke kampus Prof, sampai. Saya butuh tanda tangan Prof, silakan ke kampus Prof. Kuwabe dosen itu murid-murid nggak kurang ajar nih. Sampean kemarin saya cari, tidak ada Pak. Terus pokoknya ini bahasa. Bapak harus tahu, jangan marahi anaknya dulu. Anak adalah produk keluarganya. Saya tanya, Mas, jangan sampean, Bapak saja itu lebih bagus. Loh, Bro, di kampung saya sampean itu tertinggi Pak. Ya di kampung Mas, oke ini enggak Mas. Oh gitu toh Loh. Jadi dia bukan tidak sopan, dia tidak mengerti. Saya dasar saya, kasihan. Saya, Prof, tidak ke kampus, Prof. Saya tunggu mulai tadi, Prof. Kamu kok bilang begitu? Ya kan kita tidak boleh Pak. Kalau di luar kedinasan kan tidak boleh ke rumah. Ya tapi bahasa muda. Ya gimana Pak? Yang sopan. Yang sopan itu gimana? Tak tulis Pak. Kalau bapak ibu guru itu ngajari orang yang sopan itu pakai otak kiri. Tapi kalau menunjukkan itu pakai otak kanan. Paham tak? Jadi kalau ada perintah guru, murid tidak tahu, itu jangan disalahkan muridnya. Mungkin caramu memerintah yang keliru. Betul? Ada salah muridnya, tapi jadi kandang murid-murid. Khusus dia. Saya ini ketua yayasan. Saya dikomplain sama orang. Prof, satpamnya kurang ramah. Sudah saya beritahu, Mas, yang ramah Mas. Nggih Bang, sampun Bang, sampun ramah. Saya tetap. Yang salah saya.
Sekarang saya ajari, apal lagi, pakai satu halaman. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu Bapak? Gini loh, gini. Terus mau, apa yang bisa saya bantu? Ngelatihmu seminggu, atau ngerti? Ngene tak sopan ini. Kalau saya ngelatih begini berarti pakai otak kanan, paham ya? Tapi sing sopan, gak ngerti sing sopan itu mana. Lah bapak-bapak juga begitu, ngajari murid jangan-jangan itu bukan muridnya yang, tapi cara memerintah bapak itu kurang bagus. Baik bapak sekalian, ini waktunya sudah mepet. Terakhir, tolong dibaca itu Mas Ar-Ra'd 11 Mas. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya itu surat Allah. Itu lengkapnya kan, itu surat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah tidak merubah. Anfus itu apa artinya? Innallaha setuhune Gusti Allah la yughayyiru ora bakal merubah sapa Allah ma biqaumin barang sing nok jerone masyarakat itu illa hatta yughayyiru sehingga yughayyiru padha merubah sapa wong akeh mau bi anfusihim awak dhewe. Jenengan betul. Tapi anfus itu bisa diartikan juga cara berpikirku. Paham betul ya? Anfus itu jiwa. Allah tidak merubah kamu itu, nasibmu itu sebelum kamu merubah cara berpikirmu. Paham ya? Kepengen sugih, dikai modal, taruh perusahaan, modal. Pikiran ini, aku tahu orang pengajian, wong sugih meneh, no akhirat pemeriksaan itu subuh. Jadi ini aku sugih, podo mbek nglarakno awakku dhewe. Tapi aneh, dek ini dikai wong sugih gelem nrimo. Lah kalau cara berpikir begini Pak, tidak bisa berkembang ekonominya karena memandang kekayaan adalah fitnah. Dia tidak tahu kalau Abu Bakar itu bisa menjadi kekasih Rasulullah itu karena Abu Bakar itu ya setia ya duit. Dia tidak tahu kalau Utsman bin Affan itu bisa sampai menjadi jaman orang masuk surga karena Utsman itu membiayai pada saat perang tertentu mengirim 300 kuda pilihan kok. Tidak tahu. Ini berarti harus dirubah cara berpikirnya. Ana sing guru mulang kudu ngene. Allah padha wae masih bodoh wis dibayaran sak mene. Ngono kuwi sing ngono Pak. Rini Pak. Tekek. Temen Pak. Ngono kok jadi terus mulang metu wae satpam ngono. Maaf Pak, yang mengantarkan orang itu ke depan ini panjenengan loh. Sing seneng dadi aku meneh rene mana ketemu kene wajah sampean wis tak delok kudu berubah. Kenapa Pak? Kudu berubah cara berpikirnya. Duduk untune. Akai doa di sini ada Allahumma ya muallim Ibrahim alimna, wahai Allah yang mengajarkan ilmu pada kami
berikan kami ilmu yang sebanyak Nabi Ibrahim itu. Wa ya mufahhima Sulaiman, orang yang cerdas Nabi itu adalah Nabi Sulaiman. Berikan kecerdasan kepada saya dan murid-muridku. Yes. Untuk tetap bukan, tapi cara berpikir berubah. Yes. Entek, remak. Ini waktunya Mbak. Ada pertanyaan silakan. Ibu ada pertanyaan silakan. Tolong moderator di dua dari sini. Segera tanya. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya. Oke. Ustadz yang pakai kopiah, kacamata. Dicatat dulu mawon Pak moderator. Oke. Maju mawon Pak. Ustadz, maju mawon Ustadz. Beri kata beri. Moga beri. Buat kata beri. Mari Ustaz. Mari Ustaz. Dua laki-laki, dua perempuan. Ada lagi yang dari laki-laki, monggo silakan. Dua laki-laki. Dua perempuan, monggo di sana. Monggo Ibu yang yang satunya lagi. Ya, dua, monggo. Maju ke depan dan menghadap ke peserta. Yang satu lagi, laki-laki, monggo, silakan bawa, monggo. Cukup dua Pak ya, dua. Monggo diperkenalkan dan apa yang ditanyakan. 40. Wis simpalun sepuh tak kayak buku sing iki. 60 menit terapi salat ya. Tapi syaratnya aku pengen ketemu tak tes. Tantangan ini lho. Ojo cuma lah. Jangan tang. Monggo. Udah. Oh, mata putih. Iya. Ya Allah. Bun. Ini dulu. Oke. Mohon maaf, sampean sering wudu sampai 2 kali 3 kali was-was. Ya kadang-kadang kayak begitu. Saya kasih buku terapi was-was. Oke. Terima kasih Prof. Banyak nang masjid tek gara-gara. Lah apa sini aku wudu. Alhamdulillah. Sekarang. Nggih. Itu asetnya umat. Banyu mancur itu duitnya orang. Sekali aja ya. Oke, sekali aja nggih. Ya terima kasih Prof. Nggih. Langsung saja Prof ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Komari dari pendidik MA Al Ibrahimi. Alhamdulillah, matur suwun Prof. Nggih. Ya Allah, dua. Nggih. Nggih, saya sangat terinspirasi dengan apa yang menjadi pemaparan panjenengan tadi Prof. Saya ini termasuk salah satu alumni Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya Prof. Nggih. Dari sekian beberapa pemaparan baik di dalam maupun di luar Prof. Seperti ada terapi sholat bahagia dan segala macamnya. Ada hal yang sangat menarik buat saya Prof. Panjenengan ini setiap tahun itu diundang ke luar negeri itu Prof. Itu yang belum saya pelajari dari panjenengan. Barangkali ada kiat-kiat bagaimana caranya saya juga ikut hadir dalam itu terlibat di internasional. Karena saya dulu KKN saya itu ada di Thailand Prof. Gitu loh kan. Barangkali kayak gitu. Nggih. Terima kasih Prof. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nggih. Tapi ngenteni warase was-was sampean ya. Oh nggih. Kene. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apunten. Berbagi damai masalah Nabi, Pak. Matur suwun. Nama saya Bambang Irawan dari MI Samurtul Ulum Mengari. Nggih. Ngapunten niki wau jenengan jelasaken bahwa di antara kita belajar dengan cinta kasih atau kasih sayang. Lah seumpama apakah kita pendidik itu apa-apa kita gak boleh marah dalam kelas?
marah dengan tujuan supaya muridnya bisa nurut atau bisa nurut atau bisa apa yang kita ajarkan bisa dimengerti gitu. Terima kasih. Satu, keluarkan cerita Pak. Aku mau pernah 30 juz dulu. Gitu. Saya nanti akan merekomendasi ke Kanada. Kanada sekarang lagi butuh. Amin ya Allah. Lagu sing enak. Sembarang pokoknya sing enak. Ojo kasar-kasar sampean kok dibaca anas wal. Yo aku kabeh Pak mobil. Ya, nanti saya bisa. Ya, karena beberapa yang tempati itu minta saya. Ya. Itu hafalkan dulu. Kalau tidak 30 ya 20 apa, tapi lagunya yang bagus. Sudaisi bisa, Surem bisa, main-main dulu bisa. Ojo wedi tangan. Hidup masih koma. Pun dijenengan tanya soal marah. Ya tadi kan diterangkan nggih. Dengan buka saja klik cari PDF buku Tambihul Mu'tarin, itu sudah ada terjemahnya. Di situ dikatakan, ketika kamu marah kepada yang kamu didik, saat itulah kamu menambah kebodohan dia. Apakah anak nakal itu obatnya hanya satu, hanya marah? Saya tanya. Ya enggak, ya tidak. Tegang gitu Pak. Marah itu hanya kepuasan jenengan. Gergeten jenengan marah. Gergetan. Banyak wong santri. Sampeyan niku nek marah iku koyo-koyo gak marah. Astagfirullah. Ya Allah. Iku gak zikir, iku dudu, iku cuma gergeten. Sudahlah Pak. Itu anak itu. Jangan-jangan anak itu bermasalah karena anak ini haus kasih sayang orang tuanya. Jangan lus-lus. Kon pinter lho. Kon pinter nah. Pinter. Hebat kamu. Tapi saya enggak bisa, Ustaz. Enggak apa-apa, nanti bisa, nak. Terus gak ada duit. Loh iya tak Bu? Jadi akhirnya berkesan. Nek sama kayak duit sama tuturi ngono mau. Jere nek dinasihati, tapi nek sama gak kayak duit dilokno. Lho itu bedanya kok. Wis lah, sampean ku rono-rono kok. Insyaallah sampean oke. Amin. Jatah sampean makan yang terlalu banyak itu sebagian sisakan untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita. Coba sekarang supaya orang nurut itu coba lihat. Baca surat Li'ila fi Quraisy. Semuanya coba. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila min rihlatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan di situ. Sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang sudah memberi makan kamu. Ngerti maksud saya? Jadi kalau bapak itu sering ngasih anak itu untuk beli jajan, nanti anak itu taat nang jenengan kok. Ceritanya nyogok nih. Bapak sekarang buka tafsiran Maulid. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf itu adalah orang yang keras kepada Islam, kasih zakat supaya tidak marah. Wah, saya baca surat tafsiran Maulid. Bukan nyogok itu. Wah, nyogok. Lah nyogok saya ketemu kok apa? Lah nek arek iku mau duwe ibu rondo baru nyogok. Wis terima kasih. Oke. Buka Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kepala Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bedanten. Pertanyaan saya enggak,
Pencak, Pak. Oh, pencak ya. Iya. Sama pencak ono tak ibu. Monggo. Nggih. Pertanyaan saya ini mungkin juga menjadi pergumulan hati para guru-guru, masalah pendidikan pasca pandemi, Pak. Nggih, monggo. Ketika kita sudah diuji oleh Allah dalam masa pandemi, kita anak-anak belajar di karantina di rumahnya masing-masing, kemudian kita lepas dari kontrol guru dan lain-lain karena hanya satu arah saja komunikasinya. Nah, itu berimbas pada guru-guru yang ingin menegakkan kedisiplinan, kemudian pembelajaran yang lebih bagus, tapi anak-anak sampai sekarang masih banyak yang terbawa dengan pola-pola pembelajaran secara online yang notabene menyalahkan kegunaan dari kebaikan dari pembelajaran online itu. Yang kami tanyakan di sini, kami minta bagaimana menghipnotis pendidikan anak-anak sehingga kita bisa tampil menjadi guru yang maksimal. Ya guru ya kepala sekolah juga. Guru apa muridnya? Guru muridnya. Para guru ini sehingga memiliki metodologi pembelajaran pasca pandemi baik melalui doa maupun variatif dalam pembelajaran. Ngoten, sampun. Jadi ya tetap saja. Bunda tahu enggak itu Bu Risma Kota Madya Surabaya itu bagaimana dia memberdayakan ekonomi lemah. Itu diberi pelatihan gratis untuk memproduk sampai produknya itu dimintakan dari perindustrian, dicarikan nomor industri itu. Karena sekarang nanti kalau pakai online itu sekarang sudah diminta itu tanda registrasi di perindustrian. Itu Bu ceritanya Bu Risma. Itu tetap orang itu datang sekali nggak teko-teko. Akhirnya dijemput sama Bu Risma. Dijemput ke rumahnya, dinaikkan mobil berkali-kali produk pasarannya itu mesti dimasukkan oleh hotel-hotel. Sekarang sudah tahu rasanya, sekarang baru tahu terima kasih. Jadi berarti guru sama kon marani siji-siji. Mohon maaf Abah, yang notabene pembenahan akhlakul karimahnya. Akhlaknya siapa? Akhlaknya murid-murid itu yang saya kira guru-guru tidak mengingkari itu. Betul. Nggih. Perasaan kenakalan di mana tapi enggak ada anak nakal. Jenengan tahu enggak sekarang? Saya ini ngajar di kampus, Bu. Mahasiswa itu enggak ada yang kerjakan tugas, Bu. Semuanya dimasukkan di AI. Sama dengan makhluk AI. Bikinkan kata pengantar segini gini dosennya namanya Prof. Muhammad Ali Aziz. Dalam semenit keluar. Loh, garek nakal, Bu. Iya tak? Iya. Nah disitulah Bang Ibu cari otaknya berjalan. Otak ini akan mengeluarkan kekuatan kecerdasan kalau diperes, dikasih tantangan. Paham tak? Bunda dan semua kita ini tipenya tipe odol. You know odol? Odol? Membersih. Pasta gigi? Lah ya. Pasta gigi itu Bu, nek sampean jarno gak metu-metu, nek sampean pecedhek metu Bu. Loh, bener. Nanti silakan dibuka di Muhammad Ali Aziz Channel. Di situ ada judulnya, judul khutbah saya MUH Ali Aziz Channel. Nanti dibuka. Di situ ada judulnya The Power of Kepepet. Berarti itu jangan punya tantangan loh. Kalau lalu dipikir menurut teori-teori itu ada, kemudian ini didoakan waktu sujud. Ketika sujud dengan sholat itu kemudian nanti ada itu inspirasi baru. Jangan percaya saya. Saya itu nulis buku sekian banyak itu seringkali munculnya itu justru ketika pada waktu sholat. Di samping itu jenengan search anak nakal jenisnya apa? Coba saya ingin tahu. Susah kadang-kadang kalau dinasehati main sendiri di dalam. Oke, sama buka saja di Google search itu mengatasi anak yang kalau dinasehati main HP, nggak keluar.
Itu nanti seluruh dunia yang kena masalah itu. Nah jadi belajar, oh ini tak gak mempan digerakno liya, gak mempan dengan liya. Wis. Jangan mati kecuali sampai menemukan itu. Insya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, siap insya Allah. Sama cerdas, sarjana toh. Alhamdulillah. Sarjana cerdas, menemukan itu. Sama mah dipepet. Iki sama gak nemu caranya tak pecat. Itu baru. Itu namanya the power of Mecetet. Terima kasih. cerdas sama. Terima kasih Prof. Saya Bu Tofi dari Aliyayas Penyiar. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah tercover di pembelajaran dengan kasih sayang. Tapi karena saya sudah dapat buku dan tidak mau menjiplak, maka saya ada pertanyaan berikutnya. Kita tahu bahwa peserta didik itu banyak yang berbeda-beda. Nah intinya kita harus ikhlas untuk menerima keadaan itu. Resep jitunya Prof untuk bisa ikhlas. Terima kasih. Dua, laki-laki semua? Sifatnya sama persis. Tidak sama. Bayangkan dari sperma yang sama gitu. Ya, dari rahim yang sama juga. Dari sperma yang sama, rahim yang sama, matanya beda. Apalagi dari ya. Gitu Bu. Ya, Nggih. sadar. Yang kedua, Ibu coba nyanyi ulangi saya istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. La yasukul khaira. La yasukul khaira inallah. Bismillahi. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. La yasrifu su La yasrifu su illallah. illallah. Artinya jenengan boten saged Bu dengan lidah panjenengan merubah orang tidak bisa. Walakin Allah allafa bainahu. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Surat Al-Anfal. Berarti jenengan doa yes, usaha yes, terus minum. Oke. Nah, sering ini dalam bahasa Belandanya brol. Paham ya? Insya Allah. Saya kira begitu ibu-ibu sekalian, ini waktunya sudah habis ya. Ini masih ada buku satu. Ini yang ini untuk abaya ini. Buku ini untuk abaya. Tolong beri komentar terhadap jalannya kajian pada siang ini. Beri komentar. Jenengan, maaf yang lebih dekat. Beri komentar, beri kritik. Jenengan lokno boten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menginginkan ini jadi memberanikan diri. Untuk komentar saya adalah yang saya dapat, mungkin untuk kritikan belum, hanya komentar dari apa yang kita dapat adalah yang terpenting perencanaan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan harus ada perencanaan, itu yang terpenting terlebih dahulu. Setelah itu baru pelatihan seperti yang disampaikan jenengan tadi, menghafalkan kanan kiri sudah dianggap itu. Setelah itu baru apapun qadarullah kita terima di situ, sehingga akan ada rasa ikhlas dan bersyukur. Mungkin niki mawon. Oke, cukup saja. Mengapa Ibu terakhir sebagai penutup? Mengapa Rasulullah itu mengajarkan baca raditu billahi itu pagi 3 kali, sore 3 kali? Mengapa? Karena kita diajari di doktrin raditu billahi robba. Aku ikhlas apapun keputusanmu. Aku ikhlas ketemu siapapun yang membenci aku. Aku ikhlas kepada orang yang mencaciku. Aku ikhlas ketemu murid yang menjengkelkan aku. Raditu billahi itu 3 kali. Dalam hadis itu, siapa yang membaca raditu billah 3 kali sobahan kemudian masaan, sepanjang hari itu Allah senang melihat wajah Bapak Ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, jadikan seluruh guru yang ada di sini dan murid-muridnya Engkau berikan kemudahan ziarah ke Makkah dan Madinah. Wa fil akhirati syafa'atah, menjadikan seluruh guru yang ikhlas-ikhlas yang berdarah-darah berkeringat ini ya Allah mendapatkan syafaat Rasulmu. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, jadikan kami yang berkumpul di sini kumpul kembali di surga bersama Rasulullah. Jadikan seluruh murid-murid yang pernah diajar oleh guru-guru ini besok ketemu lagi di surga bersama Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.